Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Randi Permana Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah proposal skripsi dari kelas IF3. Perkenalkan, nama saya Fani Marita Alfira, BP 22101152630013 dari kelas IF3. Saya akan menyampaikan materi PPT proposal skripsi yang berjudul Implementasi Algoritma K-means untuk segmentasi klien berdasarkan pola pengadaan barang dan jasa pada PT Citra Muda Nur Bersaudara. Baiklah, selanjutnya saya akan memulai pemaparan materi proposal skripsinya. Pada bab 1 latar belakang menjelaskan perkembangan teknologi informasi pada era digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam dunia bisnis dan industri. Data kini tidak hanya dianggap sebagai catatan administratif, tetapi telah menjadi aset penting yang memiliki nilai strategis bagi perusahaan. Selanjutnya, salah satu sektor yang sangat bergantung pada hubungan jangka panjang dengan klien adalah industri jasa konstruksi dan pengadaan barang serta jasa. Dalam industri ini, keberhasilan suatu proyek tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis kontraktor tetapi juga oleh hubungan baik dengan klien. Namun, di lapangan berbagai permasalahan sering terjadi akibat faktor klien seperti keterlambatan pembayaran, perubahan desain, hingga komunikasi yang kurang efektif. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kinerja dan perilaku klien memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas kontraktor dan keberhasilan proyek secara keseluruhan. Menurut Riccialdi, clustering merupakan pengelompokan data ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kemiripan karakteristik antar data. Ismayadi juga mengungkapkan menggunakan K-means pada CV Integrate Konstruksi untuk mengelompokkan data penjualan dan keberhasilan membantu perusahaan dalam menentukan strategi pemasaran berdasarkan karakteristik klien. Berbagai hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan algoritma K-means clustering mampu memberikan hasil yang baik dalam proses pengelompokan data pada berbagai bidang seperti analisis pelanggan, penjualan, maupun pengelolaan strategi bisnis. Kondisi tersebut juga dialami oleh PT Citra Muda Nur Bersaudara, yaitu perusahaan yang bergerak di pengadaan barang dan jasa. Perusahaan ini memiliki beragam klien di instansi pemerintah, lembaga, hingga perusahaan swasta dengan karakteristik dan pola pengadaan yang berbeda-beda. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlakukan metode analisis berbasis data yang mampu mengelompokkan klien berdasarkan kesamaan karakteristik dan perilaku pengadaannya. Selanjutnya yaitu yang pertama, perumusan masalah. Terdiri dari yang pertama, bagaimana kondisi pengelolaan data dan identifikasi pola pengadaan klien yang diterapkan oleh PT Citra Muda Nur Bersaudara saat ini. Dan yang kedua, bagaimana penerapan algoritma K-means clustering dapat digunakan untuk mengelompokkan klien berdasarkan karakteristik dan pola pengadaan barang dan jasa. Dan yang ketiga, bagaimana hasil pengelompokan klien dengan algoritma K-means dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan perumusan strategi pemasaran yang lebih terarah. Selanjutnya yang kedua yaitu hipotesis penelitian. Yang pertama membahas pengelolaan data klien pada PT Citra Muda Nur Bersaudara saat ini belum dilakukan secara terstruktur dan mampu menampilkan pola pengadaan barang dan jasa secara objektif. Yang kedua, penerapan algoritma K-means clustering dapat mengelompokkan klien berdasarkan kemiripan karakteristik dan pola pengadaan barang dan jasa sehingga menghasilkan beberapa klaster dengan ciri-ciri yang berbeda. Yang ketiga, hasil pengelompokan klien menggunakan algoritma K-means clustering dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan, khususnya dalam penentuan prioritas pemasaran dan pengelolaan hubungan klien. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian, yaitu membahas yang pertama menganalisis data pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh klien PT Citra Muda Nur Bersaudara
untuk mengidentifikasi atribut atau variabel yang berpengaruh terhadap pola pengadaan. Yang kedua, menentukan algoritma K-means clustering sebagai metode utama dalam proses segmentasi klien berdasarkan kemiripan karakteristik pengadaan tanpa melakukan perbandingan dengan klasterisasi lainnya. Yang ketiga, membentuk kelompok klaster klien yang memiliki pola pengadaan serupa berdasarkan frekuensi transaksi, nilai kontrak, dan jenis pengadaan barang dan jasa. Yang keempat, menganalisis hasil segmentasi klien untuk mengidentifikasi karakteristik dari setiap kelompok seperti klien aktif, klien sedang, dan klien pasif, guna yang membantu perusahaan dalam menentukan strategi pemasaran dan pengelolaan hubungan klien yang lebih efektif. Selanjutnya, yang keempat yaitu objek penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah data klien PT Citra Muda Nur Bersaudara yang mencerminkan pola pengadaan barang dan jasa seperti frekuensi pengadaan, nilai transaksi atau barang, jenis barang atau jasa, dan riwayat kerjasama klien yang digunakan untuk proses segmentasi klien menggunakan algoritma K-means. Pada bab 2 landasan teori, membahas data mining adalah suatu proses untuk menganalisis sejumlah data guna menemukan pola atau hubungan tertentu di dalamnya. Melalui teknik ini, data dalam jumlah besar dapat diolah menjadi informasi bermakna yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Knowledge Discovery in Database atau KDD merupakan proses sistematis yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan baru dari himpunan data berukuran besar dan kompleks. Berikut adalah gambar proses Knowledge Discovery in Database atau KDD, di mana pada gambar tersebut menjelaskan proses-prosesnya. Yang pertama, selection, pre-processing, transformation, data mining, dan interpretation atau evaluation. Selanjutnya, clustering merupakan teknik pengelompokan data berdasarkan tingkat kemiripan atau kedekatan antar objek. Objek yang berada dalam satu kelompok tidak harus identik, namun memiliki karakteristik yang lebih dekat dibandingkan objek yang dikelompokkan pada kelompok lainnya. Algoritma K-means merupakan teknik pengelompokan data yang banyak digunakan dalam bidang analisis data. Metode ini bertujuan membagi kumpulan data ke dalam beberapa klaster, di mana setiap data ditempatkan pada kelompok dengan pusat sentroid yang paling dekat dengannya. Segmentasi klien merupakan pendekatan yang membagi konsumen ke dalam beberapa kelompok berdasarkan karakteristik, pola perilaku, maupun kebutuhan mereka. Penerapan segmentasi berperan penting sebagai dasar untuk menilai tingkat loyalitas pelanggan serta membantu perusahaan merumuskan strategi pemasaran yang lebih efektif dan efisien. Pada bab 3 yaitu terdiri dari kerangka penelitian umum dan yang kedua kerangka penelitian khusus. Berikut penjelasan kerangka penelitian umum. Yang pertama, penelitian terdahulu. Tahap ini bertujuan memahami permasalahan pengolahan data klien pada PT Citra Muda Nur Bersaudara serta kebutuhan segmentasi klien berdasarkan pola pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, pengumpulan data transaksi pengadaan klien dikumpulkan dari internal perusahaan meliputi frekuensi pemesanan, jenis barang atau jasa, nilai transaksi, waktu pembelian, dan pola pengadaan. Data kemudian dicek kelengkapan dan validasinya. Analisis sistem. Yang ketiga, analisis sistem. Pada tahap ini dilakukan analisis data awal meliputi pembersihan data, normalisasi, seleksi atribut yang relevan, serta analisis pola transaksi klien. Yang keempat yaitu perancangan sistem. Pada tahap itu, perancangan mencakup penyusunan arsitektur sistem, alur proses clustering dengan algoritma K-means, pemodelan sistem menggunakan UML, serta perancangan antarmuka sistem secara sederhana. Yang kelima, implementasi sistem yang dilakukan dengan menerapkan algoritma K-means menggunakan bahasa pemrograman Python untuk mengelompokkan klien berdasarkan pola pengadaan.
Yang keenam yaitu pengujian sistem, yaitu bertujuan untuk mengevaluasi hasil clustering menggunakan metode evaluasi seperti Silhouette koefisien serta memastikan hasil segmentasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan bisnis perusahaan. Selanjutnya menjelaskan kerangka penelitian khusus, yaitu yang pertama penelitian pendahuluan tahap awal untuk memahami permasalahan pengelolaan klien pada PT Citra Muda Bersaudara serta kebutuhan segmentasi klien berdasarkan pola pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data transaksi klien meliputi riwayat pengadaan, frekuensi pembelian, nilai transaksi, jenis barang atau jasa, serta pola pembelian sebagai dasar proses clustering. Yang ketiga yaitu analisis data. Data klien yang dianalisis untuk mengetahui karakteristik dan pola pengadaan melalui proses pembersihan data, normalisasi, serta pemilihan atribut yang relevan. Analisis difokuskan pada klien yang terlibat dengan kriteria segmentasi meliputi frekuensi pembelian, total nilai transaksi, dan jenis pengadaan barang dan jasa. Setiap variabel disesuaikan bobotnya melalui normalisasi agar proses clustering menggunakan algoritma K-means menghasilkan klaster yang seimbang dan representatif. Selanjutnya yang keempat, proses K-means clustering. Data yang diproses menggunakan algoritma K-means dengan menggunakan jumlah klaster, inisialisasi sentroid, pengelompokan klien, dan pembaruan sentroid hingga konvergen. Yang kelima, hasil segmentasi klien. Menghasilkan beberapa klaster klien dengan karakteristik berbeda seperti klien aktif, klien bernilai transaksi tinggi, dan klien kurang aktif yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang keenam yaitu perancangan sistem. Perancangan sistem segmentasi klien mencakup perancangan model clustering menggunakan algoritma K-means, perancangan database yang menyimpan data klien, transaksi, dan hasil segmentasi, serta perancangan UI UX untuk menampilkan hasil analisis dalam bentuk grafik dan tabel yang sederhana, mudah dipahami, dan interaktif. Yang ketujuh yaitu implementasi sistem, yaitu seluruh rancangan diimplementasikan dengan menjalankan model K-means menggunakan data perusahaan dengan menampilkan hasil segmentasi melalui sistem yang dibangun. Dan yang terakhir yaitu kedelapan pengujian sistem yang dilakukan untuk memastikan sistem berjalan dengan baik melalui evaluasi hasil klaster, pengujian fungsional, dan kesesuaian hasil dengan kebutuhan perusahaan. Sekian dari presentasi saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada perhatian Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.